Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Wargi, bahagia semua? Yes, jag-jag belejak, gorejak. Jumpa lagi dengan AA di acara AA Menjawab. Silakan kirim pertanyaan sebanyak-banyaknya dan cari pertanyaan yang paling sulit. Semakin Anda bertanya, semakin sulit, AA semakin mudah menjawab. Jawabannya AA tidak tahu. Wargi, bahagia semua? Yes, jag-jag belejak, gorejak. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya JJ dari Pasar Baru mau bertanya. Begini Pak Ustadz, di saat bulan Ramadan ya, kita bermimpi basah, apa hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini AA akan menjawab pertanyaan dari Kang JJ ya, dari Pasar Baru. Tadi pertanyaannya, bagaimana kalau sedang puasa atau sedang saum ketiduran lalu mimpi basah, batal nggak saumnya? Inzalul mani alias keluar mani itu batal. Kalau apa? Kalau anil mubasyarah, kalau karena interaksi, karena memegang, misalnya menyentuh istri, set, berusut keluar mani, itu batal. Atau maaf, ciuman sama istri keluar mani, batal. Jadi kalau keluar mani karena mubasyarah itu batal. Tapi kalau keluar mani karena mimpi itu tidak batal. Jadi Kang JJ tidak batal saumnya kalau keluar maninya itu karena mimpi. Jadi batal itu kalau karena mubasyarah. Mubasyarah itu interaksi. Karena kalau misalnya lagi saum, lihat ini video gitu, nukar itu, tonton, lalu keluar mani, batal itu. Karena itu mubasyarah. Jadi mubasyarah itu bisa nonton, bisa menyentuh, bisa membayangkan. Nah, kalau mimpi sekali lagi tidak batal. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Genta dari Soreang. Mau tanya, gimana sih kalau bulan puasa penggunaan obat tetes mata, hukumnya gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Genta, Soreang, makasih ya pertanyaannya. Tadi Kang Genta bertanya, bagaimana kalau lagi saum menggunakan obat tetes mata, batal apa tidak? Dalam fikih, salah satu yang membatalkan saum itu adalah ada kalimat ma wasola amdan ilal jauh. Ada sesuatu yang masuk ke dalam perut. Nah sekarang kalau tetes mata masuk gak ke perut? Set, masuk gak ke perut? Kalau tidak masuk berarti nggak batal. Kecuali kalau tetes mata dia, batal ya tahunya. Jadi Kang Genta tenang. Selagi tidak masuk ke dalam perut, maka itu tidak batal. Demikian. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Teh Yati Kopo mau bertanya. Pak Ustadz, gimana hukumnya apabila kita sedang berpuasa tapi kita tiba-tiba menangis? Apakah batal puasa kita, Pak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati Kopo, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Bu Yati bertanya, bagaimana kalau lagi saum nangis? Batal apa tidak? Lamun nangis nah diwadahan karena mangkok diuyuk batal. Kalau misalnya lagi saum nangis, tidak batal itu. Kenapa nangis? Belum bisa bikin kue jadi nangis. Belum kembali baju jadi nangis. Nangis tidak membatalkan saum. Batal saum itu banyak, tapi nangis tidak termasuk kepada hal-hal yang membatalkan saum. Bagaimana kalau misalnya nangisnya dikumpulkan sampai 2 ember? Batal tidak? Tidak batal. Kecuali lamun disiup, kalau diuyup, batal.
Kalau hanya sebatas nangis, tidak batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Adin. Saya mau bertanya, apakah ada keutamaan-keutamaan yang bisa kita lakukan menjelang datangnya waktu imsak? Karena selama ini saya belum tahu mengenai hal tersebut. Terima kasih Pak Ustadz. Kang Adin, terima kasih pertanyaannya. Tadi Kang Adin bertanya apa keutamaan sahur, apa keutamaan menjelang imsak, apa yang dilakukan oleh kita umat Islam ketika menjelang imsak. Apa coba? Makan sahur. Yang dilakukan oleh kita umat Islam menjelang imsak adalah makan sahur. Nah, Rasul tuh dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, ini saya baca hadisnya dalam kitab nih. Inna ta'khir sahur min sunanil mursalin. Sesungguhnya mengakhirkan sahur itu adalah termasuk sunnah-sunnahnya para Rasul. Bahkan ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sumbernya dari Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Sabit tasahhara. Sesungguhnya Nabi dan Zaid bin Sabit sahur. Falamma faragha min suhurihim, ketika keduanya selesai sahur, falamma faragha min suhurihima, qama Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ila shalah, lalu Nabi salat. Jadi selesai sahur, lalu Nabi salat. Salat apa? Salat subuh ya. Qulna li Anas, lalu kami, kata Zaid bin Sabit, berkata kepada Anas, kam kana baina firogihima min suhurihima. Oh, jadi kami di sini maksudnya para sahabat. Lalu para sahabat bertanya kepada Anas bin Malik. Hadis ini kan yang meriwayatkannya Anas bin Malik nih, sanadnya. Berapa lama Rasul antara selesai sahur dengan sholat? Qala, berkata Anas, qadru ma yaqra'ur rajulu khamsina ayah. Ya, paling sekira seseorang membaca 50 ayat. Jadi dari selesai sahur sampai kepada sholat subuh itu kira-kira orang selesai membaca 50 ayat. Jadi kalau pertanyaan tadi Kang Adin ya, pertanyaan Kang Adin, apa yang dilakukan atau keutamaan apa yang dilakukan menjelang sahur? Ya makan sahur ya. Sebelum imsak itu makan sahur, karena sahur itu harus diakhirkan, utama untuk diakhirkan. Selesai sahur ke sholat subuh itu kira-kira orang membaca 50 ayat. Nah, itu jadi waktu imsak ke sahur itu ke subuh itu kira-kira orang membaca 50 ayat. Nah, demikian. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi, makan sahur keutamaannya. Iya, makannya sahurnya sudah selesai, ya tinggal siap-siap pergi untuk ke masjid melaksanakan sholat subuh. Ya, demikian Kang Adin. Bahagia semua? Yes. Jag-jag pelejak, gorejak.